Halo teman santai, balik lagi. Gimana weekendnya? Pasti seru ya, pasti menyenangkan. Yang punya pasangan pasti sama pasangannya, yang jomblo pasti sama bantalnya. Aduh, hai sahabat santai. Kan balik lagi sama Balik teman lagi. saya yang satu ini ya. Ya. Hamadahir. Apa sih? Ampun, dia nggak sih ya. Jadi kemarin tuh teman santai ya. Jadi tiba-tiba nih Hamada nih bikin ini, Apa? bikin akun baru di salah satu sosial media. Oh my god. Ya udah di-share dong di grup teman-teman gitu kan. Iya, Tanya iya, lagi, iya. kenapa lo bikin lagi? Ada apa yang lama-lama kemana gitu. Jadi emang dia ini hobi banget ya. Kayaknya bikin-bikin akun di sosial media. Sosial medianya apa? Ya apa sih yang beredar di Indonesia sosial medianya? Instagram. Instagram, Yes. ya kan? Iya, Ya iya, udah. iya. Kenapa sih bikin itu akun baru? Aduh, teman santai. Sebelum gue ngobrol panjang soal sosial media gue itu, ada sebuah kisah menarik sih sebenarnya yang membuat gue itu bertanya-tanya, ya kan? Kalau ngomongin episode sebelumnya itu masalah percintaan yang bikin gue terdiam sejenak dan berpikir. Lalu setelah itu Kayaknya nggak sampai serius itu. Nggak sampai serius itu deh percintaan yang kita bicarakan kemarin itu yang serius episode sih sebelumnya. sebenarnya ada Iya sih, serius sih. ada efeknya yang pada akhirnya gue harus bikin sosial media. Gue nih Instagram nih yang baru nih buat apa dan kenapa gitu kan. Itu ada efeknya dari situ gitu dan akhirnya karena efek itu gue harus banget membuat untuk bisa membedakan apa yang menjadi sebuah konsumsi publik, apa yang harus bisa menjadi konsumsi publik itu teman, sahabat, atau this is me. This is me ya, kayak the greatest itu ya. The greatest showman. Showman. Tapi emang iya sih. Jadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Yeah. Jadi para penemu sosial media ini tujuannya bikin media sosialnya apa gitu Yeah. kan? Kayak Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg pemilik Facebook. Yang Facebook kan dia kan tujuannya bikin Facebook itu kan untuk memberikan koneksi kepada teman-teman di awalnya mungkin dari sekitaran kampus. Yes. Karena dia bikinnya kan di tempat dia kuliah kan. Iya, betul. Terus akhirnya berkembang akhirnya kita bisa berteman di seluruh dunia gitu. Iya. Tapi emang gue ngerasain loh waktu zaman dulu Facebook awal-awal tuh ya gue punya ya. Sekitar 2007-2006 gitu kan gue baru punya tuh kalau nggak salah tuh. Memang benar kita tuh bisa tuh berteman dengan orang-orang dari luar Indonesia. Terus kita bisa komunikasi, kita bisa ngechat, kita bisa kirim-kirim pesan. Tujuan dia di sosial media tuh akhirnya begitu. Gitu memang kita mencari pertemanan, cari ya benar-benar cari pertemanan. Artinya kita berkenalan dengan orang dari belahan dunia yang lain gitu. Betul. Terus kita juga bisa kenal dengan budaya dari negara lain atau mungkin dari tempat yang lain, mungkin satu negara kayak kita kan Indonesia kan provinsinya banyak, jadi kita bisa kenal oh ya di provinsinya dia ada ini ada ini, terus kita juga bisa main game. Jadi dulu Facebook ada gamenya, lalu kita bikin status tuh bukan membicarakan sesuatu yang bukan membicarakan orang lain, artinya kita ngomongin tentang kita tuh ngapain hari ini, penting gak penting gitu, tapi akhirnya tuh esensinya tuh dapat gitu. Kalau sekarang kan udah ngeliat di Twitter, ngeliat di Facebook gitu kan, saya ngomongin sesuatu yang akhirnya esensi dari media sosial sendiri tuh hilang, karena media sosial itu kan namanya juga sosial. Artinya kita bersosialisasi, bukan buat ngehujat orang atau kita buat apa kayak gitu. Gitu. Terus lo gimana? Kalau gue sih malah jujur nih ya, waktu awal Facebook ada itu gue gak begitu tertarik. Karena lu tahu sendiri kan, sebelum ada Facebook itu ada apa yo? Friendster. Lo dulu punya MySpace gak? MySpace punya dong. Gue bahkan punya channel chatting sendiri, Yahoo Messenger. Oh iya, Yahoo Messenger, bener-bener. Itu gue inget banget Yahoo Messenger. Banget. Nah, semenjak Friendster hilang, tenggelam dari fans-fansnya ditinggalkan itu, kayak gue
kecewa sih, Bu. Sebenarnya bukan hilang, jadi memang kalau nggak salah Friendster itu tuh mau Akuisisi sama Facebook kan awalnya, tapi kan dia katanya nggak mau. Tapi akhirnya dia mendem aja, udah hilang gitu. Ditinggalkan sama para pemiliknya tutup. Karena sebenarnya pada saat Facebook itu ada, Friendster tuh juga sebenarnya nggak mati-mati banget karena penggunanya juga masih aktif. Iya. Cuman mungkin karena AdSense jadi iklan apa segala mungkin nggak tahu ya, zaman dulu masih itu nggak sih, gue lupa deh. Nah akhirnya gue tuh kayak aduh males gue gitu kan. Punya Facebook tapi gue nggak terlalu aktif, bahkan bisa dicek di Facebook gue sendiri pun itu nggak ada activity yang sering banget gitu yang gue posting apapun itu. Karena at the end itu ada Twitter. Twitter itu bikin gue nyaman gitu, kayak gue bisa berkicau, bisa bercuit-cuit apapun itu. Gue dulu malah ya kan? gue gak gini, gue kebalikannya. Dulu pertamanya gue pakai Facebook awalnya. Gue bisa nyimpan foto, gue bisa bikin status, gue bisa komen. Komen itu dulu kalau di Friendster kan kita bukan komen, kita bikin namanya adalah ini. Apa sih namanya kalau bilang kita tuh kayak ngomongin teman kita tuh ini apa sih? Jadi ini si Ahmada dia tuh orangnya begini gitu. Jadi komen tuh bukan ngomenin. Bukan ngomongin sesuatu yang jelek atau yang gimana, enggak gitu. Tapi memang ngomongin kayak gitulah gitu. Waktu di Friendster. Nah, di Facebook tuh ternyata lebih luas lagi gitu. Terus bisa nyimpen foto banyak, bisa dibikin albumnya, ada gamesnya, ada apanya macam-macam. Dan itu gue tuh dulu rajin tuh tiap zaman ngantor dulu ya, gue tiap hari bikin status di Facebook. Sampai temen gue nanya, lu nggak kerja gitu kan? Iya, depan komputer, depan bilik gue ya buka Facebook tiap hari tuh kayak gitu. Langkah pertama yang dibuka laptop adalah Facebook. Waktu itu gue nggak punya laptop, jadi gue pakai komputer di kantor gitu. Nah, terus tiba-tiba diperkenalkan namanya Twitter. Bukalah, jadi Twitter tuh cuman berapa karakter doang ya kan, cuma sedikit. Jadi tuh gimana caranya tuh kita nulis sesuatu yang emang sih dulu sih kalau Twitter tuh aduh hari ini gue begini, hari ini gue begitu, terus ada tuh temen kan? Terus temen tuh komen, ya ampun seru banget, mau dong lu di mana, lebih kayak gitu kan, gitu, lebih kayak touch-nya tuh lebih kena dibandingin Facebook. Kalau sekarang tuh misalkan lu cuma nulis kayak begitu doang, aduh gue pengen begini gitu, terus yang komen tuh banyak, bukan komen, jadi kayak reply atau apa kayak itu reply, yang bahkan nge-retweet lah quote-quote kita itu ya kan. Tapi sekarang kalau dulu kan kita nggak ada motif apa-apa ya kalau punya media sosial, jadi emang tujuannya teman ya udahlah ada kita kenal juga dari mana? Dari Twitter. Iya benar kan? Berawal dari Twitter. Berawal dari Twitter. Iya makanya dia suka nyanyi nggak jelas deh. Tapi benar kan? Iya seru banget. Terus kita kan sering mention terus mention dari satu orang ke orang lain ya, ke orang lain dikenal gitu kan, jadi temannya satu. Ya itu esensi dari media sosial gitu. Betul. Gitu, terus akhirnya kita ketemuan yuk, karena semuanya di Jakarta. Ketika akhirnya kita ketemuan sama semua teman-teman yang kita mention di Twitter, seru. Akhirnya kita jadi nomor telepon. Boleh gak sih kita sapa teman-teman Twitter kita ini? Iya buat kalian yang masih yang lagi dengerin ya. Aduh kalau kalian dengerin ini inget nggak sih zaman 2000 berapa ya? 2009 2008. Enggak 2009. Kalau gue sih gue mulai ketemu kalian tuh 2009 2010. Tapi itu karena gue baru aktif banget di Twitter, karena kan Twitter tuh bisa gue pakai di laptop di komputer doang. Ketika itu. Nah, itu lagi infansi BlackBerry. Iya, tapi itu kan infansinya BlackBerry pertama tuh tahun 10 tahun hampir satu dekade yang lalu. Ada kan beberapa, kok mereka bisa ini ya, tiap saat ya sampai malam-malam pas segala macem gitu ya. Udah pada pakai BlackBerry kan, gitu. Betul, pakai BlackBerry. Akhirnya gue punya BlackBerry, gue akhirnya bisa lebih aktif. TweetDeck. Ya Allah. Yang warna hitam kuning itu. Oh iya. Yang cute banget deh pokoknya tampilannya. Iya kan? benar. Nah, kalau nggak Twitter kita Uber Twitter. Uber Twitter gue nggak pakai sih. Gue pakai Uber Twitter karena bisa retweet. Jadi retweet itu bisa iya. original tweetnya itu bisa kita bisa tetap dipertahankan. Iya. Gitu. Hai teman-teman Twitter kita, apa kabar? Dulu ada namanya #teman.
Boleh gak sih kita sebutin panggil satu-satu? Boleh ya. Banyak Banget ya. Banda apa kabar? Dengerin gak ya? Semoga dengerin ya. Iriza apa kabar? Rizal. Ijal sih. Ijal sih tepatnya. Rizal Andrianto ya. Yes, betul. Terus Roy Ansum. Roy, apa kabar? Ih, seru deh. Adityan. Terus siapa lagi? Sahabat kita di Bandung. Rian. Hai Rian Kusmi, apa kabar? Ya ampun, sehat-sehat. Selagi ya kan banyak banget ya. Sampai kita bikin kaosnya, tahu gak sih? Iya. Itu kaosnya hilang loh gue. Diki. Ya Allah, Diki, apa kabar? Gue tuh nggak tahu ya si Diki ini suka dengerin apa enggak ya. Semoga dengerin lah ya. Dengerin apa enggak ya. Siapa lagi banyak. Denta. Iya. Abi apa kabar Abi? Ini kayaknya gue akan posting podcast ini di Twitter terus gue mention satu-satu. Ya, kalau pada buka. Betul. Harus buka teman-teman. Harus buka. Biar teman-teman santai tahu nih, kita tuh punya geng namanya Temans. Itu kurang lebih ada 9 sampai 10 ya. Iya, pokoknya banyak. Abang. Iya, abang siapa? Abang itu yang ganteng, tinggi. Aduh. Lu penekanan banget gantengnya. Boleh dong, kan manusiawi. Iya, menilai ya kan. Bener. Oh, yang cewek-cewek juga bilang, "Ih, cantik ya." Iya, sama kan. Enggak jauh beda. Aduh, siapa lagi ya? Kayak banyak banget deh itu ya. Ya pokoknya udahlah, terus akhirnya dari mereka situlah, dari situ juga mereka bawa teman lagi. Akhirnya teman pertemanan kita jadi banyak. Yes. Gitu. Jadi memang benar-benar media sosial itu kita pakai untuk kita bersosialisasi dengan orang baru. Kita kasih informasi. Akhirnya kita jadi bisa bersahabat, kita punya teman juga gitu. Nah, terus dari itu dari Twitter, terus akhirnya masuk tuh pet ya. Ketika itu pertama kalau nggak salah pet itu tuh awalnya malahan hanya bisa dipakai di Apple. Hanya cuman bisa dipakai di itu ya. Betul. Cuman di Apple doang pakainya, akhirnya dia bisa pakai di Android gitu. Terus akhirnya muncul lagi apa gitu. Kalau gue dari Twitter itu nggak langsung ke pet, langsung ke Instagram. Instagram itu 2010 gue udah punya. Oh, gue gitu. enggak, gue tuh punya. Jadi gue tuh karena kan gue masih bertahan dengan BlackBerry ya. Maaf nih, Pak. Ya, setiap orang beda-beda ya, Pak, gitu kan. Jadi pada saat teman-teman gue mulai pakai Apple sama pakai Android tuh mereka udah punya Instagram tuh. Gue masih pakai BlackBerry dong gitu. Jadi apaan sih tuh gitu. my god. Pet aja lu gak ngerti. Jadi malahan pas gue punya Android pertama kali, inget banget deh itu handphone LG P1000 apa gue lupa, yang hilang dicopet. Oh my god. Dicopet di halte busway. Ingat yang waktu kita mau pergi ke Bandung itu tuh. Yang kita ketemuan di Plaza Festival ketika itu. Terus itu handphone gue dicopet bener. Gue habis ngabarin kan, terus ada ya udah BlackBerry-nya masih ada waktu itu. Enggak, tapi waktu itu handphone Nokia biasa sih satunya lagi. Nah, udah tuh baru tuh gue punya Twitter, Instagram dan segala macem kayak gitu. Itulah hebatnya sosial media ya, yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Iya, dulu gitu tuh kan? memang begitu ya. Dulu begitu. Nah, kalau sekarang itu semakin tahun buat bisnis. Iya, ya enggak, kan? tapi memang sebenarnya dari awalnya dari buat berteman itu kan, terus akhirnya mulai tuh mereka menjual, misalkan orang jual kayak jual bakso, jual apa gitu di makanan ringan gitu kan, buat kue-kue lebaran. Awalnya iseng dari bisnis, itu juga sempat heboh tuh, kenapa media sosial jadi tempat jual bisnis. Yes, betul. Gitu. Sampai akhirnya tempat jual hujat-hujatan ya. Parah. Ya, sampai sekarang ya. Itu sih satu hal yang gua nggak suka dalam menggunakan sosial media. Iya, itu. makanya sebenarnya sampai orang hujat ini, hujat orang tuh kalau itu. nggak mau hujat tuh kayak nggak enak ya di sosial media. Akhirnya kalau gue sih itu toksik Kalian suci ya aku kalau penuh gue. dosa. Kalau kata siapa? Kalian suci aku penuh dosa. Kata siapa? Kalian suci aku penuh dosa. Ayo. Enggak, siapa Karin. sih? Karin itu. Bapak nge-follow ya? Enggak. Tahu aja dari berita. Ya Allah. Iya kan? Dia adalah selebgram awalnya yang benar-benar menjadikan Instagram itu untuk berjualan. Iya. Ya kan? Dan itu akhirnya bisa menghasilkan. Dan itu akhirnya membuat gue
impactnya tuh besar banget ke dalam dunia hidup gue. Tapi sebenarnya YouTube aja tuh sebenarnya udah lama ada loh. Itu udah lama. Udah lama. Jadi Udah YouTube lama. tuh udah lama banget. Jadi Udah dulu lama. tuh isinya YouTube tuh kalau nggak salah cuma video-video musik ya Iya. kan, video-video musik terus Iya. video-video. Karena dulu kan memang mungkin di Indonesia kan gadget-gadget kayak macam kamera-kamera kan belum mumpuni ya. Terus mungkin dari signal juga belum mensupport ya kan. Iya mahal dulu kalau buka Mahal YouTube. banget kalau buka YouTube gitu. Jadi kayaknya Toto kuota langsung habis aja gitu. gitu kan. Iya kan. Betul. Sekarang YouTube mah semua orang udah bisa buka YouTube, bisa bikin vlog juga kan. Dan hasil bisa menghasilkan dan menjual. Ha-ha. Nah, kalau ngomongin Instagram itu tadi baik lagi gue Bun, karena gue tuh kayak ditampar. Gue dapat belajar ilmu dari seseorang yang sangat gue kagumi gitu ya, bahwa kita harus bisa membedakan sosial media mana yang khusus buat pekerjaan dan sosial media mana yang khusus buat diri kita sendiri pribadi. Karena itu akan berpengaruh sama impact yang lu sedang jalani. Gue kan jadi sebagai sales and marketing ya, dan pekerjaan gue ini sangat membutuhkan dunia digital marketing, dunia sosial media yang semuanya menjadi satu buah berita dan berhubungan sama image sih sebenarnya. Betul, image. Karena gini, beberapa klien gue tuh kayak melihat kok Hamada postingannya gini ya, itu kayak aneh gitu kan. Padahal hey, ini sosial media gue sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya memang kalau menurut gue gini loh. Oke, kita boleh ngebedain. Tapi sebenarnya pada saat kita punya media sosial pribadi, apapun yang kita posting, apapun yang kita tulis, apapun yang kita tampilkan di media sosial punya kita sendiri itu sebenarnya bebas. Kalau misalkan tiba-tiba klien kita berteman sama kita di media sosial pribadi, dan itu jangan jadi tolak ukur bahwa kita punya personality seperti apa dan kinerja kita seperti apa. Tapi gue nggak ngerti ya, kalau menurut gue itu jangan sampai terpengaruh seperti itu adalah pribadi. Nah, apakah kita mau sekarang gini, gue klien lo gitu kan, terus gue kenal lo, terus gue ngerasa Mada gitu ya orangnya ya, kehidupan pribadinya begini lah emang. Tapi pada saat lo kerja sama gue, lo memberikan pekerjaan yang bagus gitu kan, lo kinerjanya oke, apa segala macem. Tapi apakah kehidupan pribadi lo mempengaruhi perusahaan gue? Nah, gitu. Itu ada sebuah strategi Bun sebenarnya, dimana banyak para ahli sosial media itu memiliki strategi hal seperti itu yang impactnya besar banget kepada si pemilik sosial media tersebut. Contohnya di sini adalah gue. Ketika gue mempunyai sosial media terus tiba-tiba klien gue follow, terus tiba-tiba gue posting sesuatu hal yang tidak menarik, diartikan kurang sopan, itu kayak berimpact kayak kok ternyata Hamada gini ya karakternya, beda banget pada saat dia melakukan profesionalisme pekerjaan. Tapi kan itu profesional. Ya, tapi akhirnya pada akhirnya itu menjadi pertanyaan. Kayak gue punya two face, dua kepribadian, apalah gitu kan. Tapi apakah sekarang gini, pada saat kita bekerja dan kita di rumah, apakah kita harus bersikap seperti orang di rumah ketika bekerja, atau kita bersikap seperti orang bekerja ketika di rumah? Kan enggak, berarti kan kita seperti, jadi gini, pada saat kita punya pekerjaan atau punya profesi, kita kan seperti punya dua dunia. Berarti kita seperti punya dua kepribadian, di mana kita bisa, bagaimana kita bersikap di tempat kerja dan bagaimana kita bersikap di rumah dengan lingkungan kita, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan dinilai bahwa dia kerjanya bagus tapi kok dia begitu ya di sosial media atau kayak gimana gitu, kalau menurut kalau menurut gue lagi, kita di sini gue nggak harus cari literasi ya, maksudnya ini pendapat gue aja gitu, bahwa ya memang kenyataannya seperti itu, dimana lo di dunia kerja dengan di rumah itu memang akan berbeda. Mungkin di kantor lo jadi bos galak, tapi di rumah lo jadi suami yang takut istri. Ada juga yang seperti itu. Apa? Au ya. Au aja deh. Loh, emang ada. Iya. Bener dong. Ada yang mungkin dia takut sama istrinya di rumah gitu, yang istrinya lebih galak, lebih dominan di rumah. Tapi dia di kantor sebagai bos yang dominan. Ada yang begitu. Ada banget. Tapi jangan lupa Bun, bahwa ternyata sosial media yang kita punya itu menjadi suatu
tolak ukur untuk orang bisa merekrut. Lu tau gak sih berita itu? Iya gue tahu. Nah, bahkan sekarang gue ngelamar pekerjaan juga mereka menyuruh gue mencantumkan sosial media. Ya kan semacam betul. Facebook. Yang paling common adalah Facebook, Instagram dan Twitter. Yes, betul. Gitu. Itu tuh paling common gitu. Kalau gue sih hanya kasih Facebook sama Instagram. Tapi kalau di Twitter gue enggak gitu. Itu hak gue dong. Iya, betul. Bener dong, hak gue dong. Emang Twitter gue, gue mau ngasih Twitter gue ke perusahaan atau enggak itu gue gitu. Loh, setiap orang kan punya misteri hidup dan rahasianya sendiri kan. Betul. Gitu. Nah itu yang menjadi kayak ini apa sih gitu kan? Kok jadi gue akhirnya nggak mengalami sendiri hal itu karena impactnya adalah gue harus sadar diri bahwa ternyata image gue itu adalah alat yang bisa gue jual ternyata. Sesuatu keunggulan gue adalah ternyata orang melihat image gue adalah seperti ini. Ya gue sih tidak menyalahkan ya. Kalau itu selama buat bisnis dan itu baik buat bisnis, oke, I'll do it and I find dan gue akan melakukan itu untuk menjaga. Pun maintenance klien tuh gak gampang. Iya betul, ya kan? Banget. Klien-klien gue itu bukannya dewa tapi mereka adalah partner gue. Yes, betul. Dan gue harus menyelaraskan pemikiran itu dan akhirnya mau nggak mau dapat inputan, bisa nggak untuk bisa menjaga image kamu menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan posting ini, posting itu, posting ini yang impactnya adalah pekerjaan itu akan menjadi suatu pertanyaan di klien-klien. Gue berpikir keras tuh, waduh, hak gue kok kayaknya diambil ya. Iya. Tapi kayaknya bener juga ya. Gue kan hidup dan makan gue dari sini. Gue nggak bisa berbohong seperti itu juga kan. Dan gue nggak bisa menyuaikan itu juga atau gue melupakan hal itu gitu. Itu karena adalah salah satu sales marketing yang harus gue jaga, bahkan itu harus menjadi strategi gue dalam bekerja. Nah akhirnya gue mendesain sebagai seorang sales dan marketing ya. Yes, akhirnya gue bikin lah akun kedua gue yang khusus untuk diri gue sendiri. Bahkan sampai sekarang pun gue tidak mau klien-klien gue follow, gak penting lah. Maaf ya bapak-bapak ibu-ibu, I love you so much. Tapi emang benar. Artinya kan pada saat kita dengan klien ya, kita dengan klien kita memang kalau bisa kita bisa menjaga jarak. Artinya menjaga jarak itu bukan kita musuhin, tapi seberapa jauh kita bisa menjaga, kita tahu diri aja hubungan kita sama klien kita apa, hubungannya kerja gitu. Jadi makanya banyak para pengusaha atau banyak para CEO atau apa, jadi kayak CEO gitu, mereka punya sosial media yang dibuka untuk umum. Karena memang dia menampilkan pekerjaannya dia sebagai CEO di suatu perusahaan besar. Memang foto-fotonya akan seperti itu, bahkan keceriaan TikTok pun dia tampilkan bersama ponakannya, bersama apa. Tapi gue yakin dia juga punya yang benar-benar personal. Yang orang nggak ada yang tahu, klien nggak ada yang lihat, bahkan teman-teman terdekatnya mungkin juga nggak tahu atau gimana. Kita kan juga nggak tahu gitu. Betul. Malah ada juga yang mereka nggak punya sama sekali. Mereka memilih untuk tidak usah punya media sosial yang seperti itu, karena buat mereka ya ini kehidupan pribadi gue ya kehidupan pribadi gue. Dan ini ternyata wajar aja sih, harus diakui bahwa kalau lu sebagai pekerja di dunia kreatif, kayak gue gini lah ya. Saya juga loh Pak. Iya Bapak. Kita berdua sama-sama orang kreatif ya. Gak mau kalah loh gue, ampun. Gitulah, sahabat santai, teman santai, ya kan. Bunda kalau udah begitu-gitu tuh. Ya jadi kayak gue tuh harus admit bahwa inputan itu penting buat gue. Iya. Tapi gue juga harus punya suara gue sendiri. Nah cara mengakalinya ya gue harus punya sosial media gue yang lain, gitu kan. Karena gue kepengen punya zona yang nyaman di ketika gue mencurahkan sesuatu hal yang dalam diri gue terjadi tanpa harus ada orang komen pun I don't care, gitu kan. Gue hanya meluangkan, mengasih tahu inilah yang terjadi sama gue, ini loh kebahagiaan gue, ini loh kesedihan gue, gitu loh. Kalau di Instagram ada baiknya di private aja nggak sih? Jadi kalau lo nggak accept, jadi dia nggak bisa baca status lo. Karena kalau lo nggak private, dia follow lo nggak follow dia gitu. Tapi dia bisa lihat apa yang lo bikin di media sosial. Sama halnya dengan Twitter kan. Nah kalau di Facebook kan kita menunggu accept. Yes, betul. Ya kan gitu. Jadi kalau siapa yang tidak di accept ya dia nggak akan pernah bisa ngelihat postingan kita gitu. Betul. Tapi kalau yang IG gue yang kedua ini,
gue nggak perlu sih. Nggak perlu ya. Nggak perlu, karena buat gue bebas aja. Orang mau follow, mau nggak follow, atau mau komen nggak komen, atau nge-like nggak nge-like, is okay buat gue. Lebih Enggak, bukan masalah yang followers lo nge-like apa enggak. Maksudnya kalau misalkan hubungannya dengan klien gitu, kalau tiba-tiba klien ngelihat yang personal lo kan, kalau nggak di lock kan lo kan juga akan kelihatan juga. Iya. Walaupun cuma isinya biasa-biasa aja gitu. ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kan seorangnya kan gini ya, kita nggak pernah tahu ya orang ya gitu. Kita udah bukan ngisi, kita punya media sosial isinya biasa-biasa aja masih jadi komen. Ya itulah. Gitu. Harus- Bukan netizen, bahkan klien pun juga kadang masih Iya. berpikir, kok ini orang biasa-biasa aja hidupnya, masa bisa sekreatif itu sih gitu, atau segala macam. Serba salah. Jadi Iya. pada saat kita biasa aja, orang kayak ngerasa kok lu biasa aja, pada saat kita luar biasa lu berlebihan deh gitu. Jadi kalau kita disuruh tahan untuk menahan porsi biasa dan menahan porsi berlebihan tuh, jadi semuanya harus imbang. Tapi kadang kan orang nggak juga bisa seperti itu loh. Iya benar, karena gini, kalau menurut gue sebagai user sosial media itu, ketika kita menggunakan itu kita harus bijak sebenarnya. Jangan semena-mena kita harus mengumbar-umbar segala sesuatu hal yang kita miliki, atau mungkin yang berlebihan tanpa memikirkan efek di sekeliling kita. Kita nggak usah bicara pekerjaan deh, kita bicara sekeliling orang rumah misalnya. Kalau enak sih jalan-jalan, kok gue nggak pernah diajak. Sebenarnya kan hal-hal itu sebenarnya sah-sah aja, tapi kita nggak boleh melupakan hal itu. Gue sekarang lagi ngiri kalau ada orang posting posting obat gosok yang enak. Oh, oke. Oma pengen obat gosok. Karena semalam saya posting obat gosok ya, yang baunya kayak bangsal rumah sakit umum. Oh my god. Tapi gue suka itu, anget tahu. Anget enak ya. Mungkin juga. yang para sponsor mau ngasih kita obat anget-anget. Ya juga. Boleh tuh, Boleh kan? Ada oma-omanya, ada bunda-bunda, ada emak-emak. Saya bisa Yang loh. sedang butuhkan. Iya, jadi kayak misalnya itu kita harus aware juga, kita harus peduli juga bahwa menggunakan sosial media itu wajib banget penuh dengan kebijakan. Tidak boleh semena-mena, atau gini deh, kita harus menyaring. Jangan berlebihan, jangan kekurangan juga. Sebenarnya gue pernah dengar ya, ada orang bilang ketika kita marah, ketika emosi, kita jangan posting apapun. Agree. Betul. Itu memang benar, Yeah. benar. Itu gue rasain. Jadi pada saat gue lagi emosi nih, marah, gue pernah marah sama, gue nggak ngerti yang salah sebenarnya sih, bukan si ojolnya ya, yang salah sih kayaknya sih mbak. Jadi gue pesen makan Sabtu, gue udah emosi jadi gue sebelumnya habis dari dokter, gue udah emosi tuh dari tempat dokter, terus gue pulang makan lapar gitu kan, terus gue pesen lah dengan ojol tuh makanan di KFC gitu. Gue pesennya ayam 2, datangnya ayamnya 1. Oh, oke. Udah lapar, emosi ya kan, tuh gue lempar Ke ojolnya. enggak, dong. ojolnya udah pulang. Kalau ojolnya udah pulang, gue lempar makanan itu, nggak gue makan, gue buang. Lu tau nggak, gue kasihan juga sih, akhirnya si ojolnya gue kasih bintang. Oh. Itu emosi. Akhirnya gue nulis tuh di sosial media bla segala macam. Pada hari itu gue nyesel. Nyesel kan? Akhirnya nyesel. Gue bilang Nyesel berarti gue nggak boleh kayak gitu. Ketika gue Iya. marah ya. Ketika gue marah artinya adalah lebih baik lo minum, lo jauhkan dulu deh handphone lo taruh aja dulu. Lo ngapain kek gitu, nonton TV kek atau apa kek, atau lo tidur. Gue sih sekarang bete, kalau bete ya, lagi bete banget nih, sebete-betenya gue tuh. BTA, gue pergi tidur aja akhirnya. Jadi bangun-bangun tuh juga agak lebih down ya, walaupun keselnya masih ada gitu kalau gue gitu. Dan akhirnya juga beberapa kali gue pernah mau posting sesuatu, gue udah nulis, udah gue post, beberapa detik kemudian gue langsung nyesal, gue langsung hapus. Gue juga pernah, bahkan komentar, gue juga pernah menyesal komen di status orang. Jadinya debat kayak yang terjadi ya sekarang ini ya. Ya kan, lo ngerasa gak sih kalau sekarang ini tuh kalau kita tuh komen di salah satu akun seseorang terus nggak sependapat tuh jadi panjang gitu. Sok paling benar sendiri. Emang kayak gitu. Pendapat yang disampaikan. Nah, ya gitu. Kan?
sok paling ngerti sendiri, Nah. sok paling merana sendiri di dunia. Padahal, gitu. hey, halo Anda, ya tolong banget hargailah status orang, hargailah emosi orang. Jangan sampai dah tuh netizen yang julid, ya kan, membalikkan serta merta kata-kata Anda, ya kan. Gini, gue pernah sih pengalaman itu terjadi dalam hidup gue. Ada dulu tuh zaman Yahoo Messenger, ya kan. Kalau chatting itu kan enak banget ya, Yahoo Messenger ke MRC. Itu jauh banget loh, itu tahun 90 berapa sih MIRC? MRC ya kan. MIRC itu zaman Teman santai tahu kan ya MRC? Tahu gak sih teman santai ya, waktu Indonesia pertama kali masuk internet pertama kali masuk ya sekitar tahun 90-an ya. Yes, 94 95 lah. Ya, kurang lebih lah sekitaran segitu. MIRC itu adalah salah satu media chatting yang cukup diminati oleh orang di seluruh dunia ya, terutama seluruh dunia. Karena kan sebenarnya internet itu kan awalnya diciptakan untuk kemiliteran kan. Iya. Jadi karena kan untuk hubungan di misalkan tentara itu lagi perang di satu daerah gitu, mereka untuk menghubungi negaranya mereka menggunakan internet. Akhirnya internet itu jadi bebas tuh. Emang sih, gue tuh baru kenal itu tahun 98 apa deh kalau nggak salah. 95 gue 9798 karena gue tuh nggak tahu tuh warung internet tuh apa. Gue dulu jagain internet di daerah perumahan gue, which is di Taman Nargo Indah yang lu tahu itu kan. Oke. Itu gue jagain di warnet itu. Gue di Yahoo Messenger, gue chatting sama orang. Terus waktu zaman itu belum tahu lah ya bahasa-bahasa yang kalbu itu masuk dalam otak gue gitu kan. Kalau yang udah ngalamin MIRC ya, ya nih dengerin ya teman santai, yang ngalamin MIRC bahasa kalbu itu pasti kalian udah tahu. Yang nggak ngalamin, gue nggak mau ngejelasin. Gue males, bawa panjang lebar. Tapi kalau itu bener banget. Karena gini, ada satu temen gue chat kalau nggak salah dari Perth gitu ya, dia nanya, Jakarta apa kabar? Hah? Kok nanya Jakarta gitu kan? Kenapa lu gak nanya gua gitu? Nanya gua apa kabar gitu kan? Akhirnya gue balikin, kenapa lu nanya Jakarta? Kenapa lu gak nanya gua? Terus dia bilang gini, emang kamu penting ya? Ngerti gak sih? Ketika orang nanya, ya sebaiknya lu jawab aja dulu. Jangan lu melontarkan keemosian lu terhadap apa yang menjadi perhatian. Mungkin ketika itu Anda masih muda. Mungkin. Tapi dari situ gue belajar, oh iya ya, ternyata orang itu berhak menanyakan apa saja tentang situasi untuk melumerkan komunikasi, mencairkan suasana tanpa harus kita membungkus. Kalau lu gak nanya gue langsung, kenapa harus nanya Jakarta? Penting banget. Digituin gue, itu hal yang simpel loh. Dari situ lah gue mulai belajar bahwa oh iya ya, setiap orang tuh berhak menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu terhadap apa yang dia ingin tanyakan. Iya. Nah, apakah kita membalikinya itu sama atau tidak, itu sebenarnya kalau ada di kita. Tapi hal itu jadi menarik dan akhirnya kita jadi sahabat sampai sekarang. Tapi persahabatan itu tidak sejalan dan semua sampai gue pikirkan. Karena godaan gue langsung ada di MRC, di channel itu #Jakarta. Oh my god. Gak, gue teman santai, gue gak mau ngebahas chatroom yang ada di MIRC ya. Itu masalahnya Jakarta. Kalau lu Bekasi, kayak gue Bekasi, BKS, udah ya. Sisanya lu cari tahu sendiri sama yang pernah ngerasain MIRC gitu. Bekasi. Tapi gue tau gak lo, di laptop gue ada loh. Ada? Masih ada? MIRC ada. Masih ada gak sampai sekarang? Pas giliran gue buka sepi, Bo. Sepi? Jadi kayak lahan kosong. Channel-channel yang lain itu sepi juga? Kayak nggak ada, malah udah nggak ada. Channel-channel itu udah nggak ada. Jadi gue kayak masuk mall yang udah tutup. Gimana kita hidupin lagi? Gue agak rempong ya. Karena udah banyak banget karena website tertentu. Media sosial, swipe kanan, swipe kiri. Lu pakai nggak sih swipe kanan, swipe kiri itu? Pakai dong. Tapi sebelum swipe kanan, swipe kiri itu ada tuh di internet www.m.belakangnya.com. Tunggu, itu apa ya? Oh iya. Aduh, teman santai gue gak bisa nyebutin. Oh iya.
Oh iya, tapi itu diblokir Bo di Indonesia. Jangan sedih. Oh iya. Masih bisa dibuka. Iya. Mau tahu caranya? Aku udah tahu. Ketemu deh sama gue. Aku udah tahu bukanya gimana. Tapi itu aku bukanya dari handphone. Tapi kalau MIR, gue nggak tahu ya apakah MIRC ini tuh bisa digunakan di handphone atau di tablet gitu. Karena kan itu kan dulu kita pakainya kan komputer ya, mau laptop ataupun komputer yang besar tuh kan gitu. Kalau sekarang kan orang kan nggak, harus ribet deh buka laptop dan segala macam ya, mereka maunya praktis semua di handphone. Bahkan lo bikin presentasi deck aja lo bisa lakukan dari handphone. Betul. Gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi dulu tuh ya gitu. Perkembangan sosial media itu memang sampai sekarang itu masih terus meningkat dan terus berkembang. Tapi memang iya karena lu bayangin nggak sih kalau dulu tuh nggak banyak iklannya. Oh iya, karena sekarang jadi gini, jadi ternyata teknologi sekarang ya, jadi kayak digital ini tuh memang jadi akhirnya jadi media di mana para pengusaha atau para mereka yang mau mempromosikan produk-produk mereka atau jasa atau barangnya mereka itu akhirnya dengan media digital ini gitu, karena satu lebih murah biayanya. Jangan sedih Kak, zaman saya memulai iklan harga honor segitu ya, jadi seorang wardrobe ya. TV sih dulu iklan hanya ada di televisi atau bioskop. Sekarang harga jadi wardrobe kalau dibilang ini 10 tahun yang lalu walaupun naik-naik dikit Sami mau. Artinya budget juga akhirnya sama aja gitu. Jadi akhirnya bilangnya bahwa ya udah nih digital, budgetnya sedikit, gue nggak harus bayar sampai ratusan juta atau miliaran untuk gue pasang iklan. Gue tinggal ngundang konten kreator, IT, UI atau UX design ya kan, yang mereka gue ngegaji mereka aja, langsung plak masuk. Gue cuma ngeluarin kalau misalkan gue mau bikin sekarang kayak tren web series deh, beberapa produk kan ada handphone bikin web series atau bikin web series gitu yang ditayangin di YouTube. Produksinya nggak gede-gede banget, ya kan, produksinya nggak gede-gede banget, bayar artisnya juga. Ya kalau bayar artis gue nggak tahu ya, pasar terserah, nggak tahu ya kalau bayar artis berapa ya. Tapi yang jelas produksinya nggak besar banget, timnya juga nggak besar gitu. Kita juga pakai kameranya bukan kamera yang terlalu gimana. Tim nggak besar tapi pendapatan besar. Nah itu jadi akhirnya kayak jasa krunya juga akhirnya ya gue nggak tahu ya, kalau gue berdasarkan pengalaman gue memang akhirnya fee dari krunya itu juga nggak terlalu besar banget gitu. Dari 10 tahun lalu sampai sekarang cuma naik yang nggak signifikan, dan akhirnya sama aja dengan daya beli yang sekarang makin meningkat kan, akhirnya juga kayak 500.000 sama 1 juta nih 2 kali lipat nih misalkan gitu. Ya udah sama. Ya itulah perkembangan dari internet atau digital komunikasi. Sosial media itu sekarang menjadi satu lahan yang sangat basah. Kalau kita pintar-pintar membaca, kita pintar-pintar menggunakan, kita punya strategi. Zaman dulu kan TV kan berkuasa. Iya. Sekarang TV, gue curiga goodbye deh, Neng. YouTube di mana-mana. TV punya YouTube sekarang. Iya. Ya kan? Pada dapat diamond tuh TV. Pada diamond. Iya kan, di mana-mana sekarang. 10 juta adalah subscriber. Kita kalau nggak benar-benar memahami sosial media itu dengan baik, atau kita tidak siap dengan namanya revolusi internet, bayangin evolusi teknologi sih sebenarnya kalau menurut gue sih. Informasi dan teknologi sih, IT. Gue sih kayak bukannya kudet ya, kemana aja hidup lu gitu kan, kalau lu gak benar-benar bisa menggunakan. Tapi memang susah karena kalau generasi yang di atas kita tuh, kalau kita ngadepin mereka ngadepin namanya nggak usah jauh-jauh deh, gadget aja deh gitu, menggunakan aja, tiba-tiba lo dapat handphone tapi nggak ada pencetannya, cuma layar doang. Ini kepiye mencetnya? Ini gimana? Nanti kalau bapak mau ngetik itu gimana? Ini kepiye toleh gitu. Tapi itu nggak apa-apa loh sebenarnya, selama dia mau berusaha untuk mengenal. Iya memang. Tapi kan nggak sebagian besar orang mau. Tapi kan ada beberapa yang nggak mau, gitu kan. Makanya jangan terlalu nyaman Bun, bahaya. Jangan terlalu nyaman sama masa lalu. Aku nggak nyaman. Kita bisa lihat masa depan. Aku nggak nyaman sama masa lalu. Nyamannya sama mas siapa? Jadi sih nggak nyambung. Nggak udah deh. Nyaman itu adalah ketika lu tidak mau untuk mendobrak pola pikir lu untuk bisa lebih maju, itu bahaya. Iya memang. Nah itu emang kadang gini loh. Ya gue nggak ngerti ya. Tapi
kalau orang bilang orang tingkat pendidikan tinggi juga nggak menjamin orang itu menjadi lebih baik, nggak juga. Satu, kedua, orang yang tidak berpendidikan juga tidak menjamin dia tidak tidak berakhlak atau tidak beretikat baik. Itu juga belum tentu Belum gitu tentu. kan. Itu tergantung sih gitu. Yes. Jadi memang kita memang harus ngikutin zaman terus Yeah. gitu, walaupun berat rasanya gitu. Parah berat Karena ya. tiap harinya tuh ada aja yang baru, ada aja yang baru. gitu kan. Dan lu harus bener-bener bisa meng-screening dari mulai pertemanan lu dengan siapa, bisnis lu seperti apa, postingan lu yang mau gimana, itu akan menjadi image yang akan menjadi nilai jual lu tersendiri. Ya nggak sih? Kalau lu kan punya produk nih di fashion gitu kan, punya brand. Kalau gue di dunia kreatif, gue punya strategi. Nah, orang tuh ngeliat packaging adalah gue gitu. Sementara mereka nggak tahu tuh dalam diri gue seperti apa. Apakah gue seperti ini, ya kan? Apakah gue seperti Teman ini? santai kalau ngelihat secara langsung ya, saya geli loh. Dia ngomong, Dikritikin gak sih? saya geli sumpah, gua geli. Jadi Tapi gue tanya lagi nih. Jadi sebenarnya lo kalau Instagram lo punya akun kan, biasanya Instagram tuh sekarang bisa ini ya, teman santai pasti udah banyak yang tahu. Instagram tuh kita bisa multiple account ya. Yes. Multiple account. Lo punya berapa account di Instagram? Oh, oke. I will show you ya. Di Instagram gue itu gue selain gue punya Instagram gue pribadi, tapi gue punya beberapa akun yang jadi adminnya. Di sini ada Oh iya bener. gitu. Oh lo jadi admin dari akun-akun ini? Iya, gue jadi admin. Gue pengen deh kerja jadi admin gitu-gitu. Lucu tahu, bayarannya murah. Enggak, jangan sedih. Lo jadi admin juga jangan sekedar jadi admin. Makanya kan kayak kemarin tuh si itu ngasih saran, lo coba download kayak Canva, kayak Adobe Star, kayak gitu-gitu. Betul. Supaya apa? Pada saat lo memposting pada saat lo jadi admin satu media sosial ya gitu, satu produk gitu misalkan, lo yang ngarang juga tuh produk, bentukannya kayak gimana yang harus diposting kayak Fit gitu. lo mau gimana? Nah itu bisa jadi duit sebenarnya. Itu dia tujuan gue jadi admin, lumayan buat beli bensin. Nah iya. Teman-teman santai, ngomongin strategi di sosial media yang bisa menghasilkan uang kalau menjadi admin. Kalau gue ya, gue ada 2 calon klien yang gue nggak sanggup untuk mengerjakannya. Kenapa lo gak ngasih gue? Oh iya ya Allah. Lo gitu ya sama gue. Iya. Oke, nanti kita ngomong soal pribadi itu ya nanti ya. Don't touch me. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Aduh, masa emak gue corak sendiri. Lagi ngetren tau. Iya bener. Ayo dong, balik lagi. Terus kalau menurut lu? Ya kalau gue punya 3, jadi yang pribadi 1. Karena kan gue punya usaha baju itu ya, si ADR Indonesia itu. Dulu temen gue selalu bilang, lo bikin lagi satu akun Instagram yang memang khusus untuk hanya baju-baju lo aja. Jadi lo nggak ada posting pribadi, pokoknya pekerjaan. Nah, terus pada saat kemarin gue coba promosi untuk menjadi seorang content creator, untuk misalkan jadi admin, admin satu misalkan lo bikin online shop, terus itu tuh nggak sempat untuk ngurusin tuh media sosialnya, dia kasih ke gue, jadi satu posting berapa harganya ada, tapi bukan sekedar misalkan lo tinggal ngirimin foto-fotonya ke gue, ntar gue yang ngatur sendiri. Nah gitu tuh, itu beberapa aplikasinya ada tuh teman-teman santai, jadi kalian bisa download juga dari handphone, jadi kalian bisa ngerjain juga dari handphone gitu, itu menghasilkan juga gitu. Jadi gue punya 3, yang 2 itu untuk kerjaan, yang 1 untuk ini gitu kan, yang 1 untuk pribadi gitu. Nah kalau podcast ini memang gue masukinnya ke pribadi, kenapa? Karena memang nggak ada hubungannya sama kerjaan yang dua akun itu tuh, nggak ada hubungannya ini gitu. Kalau ini kan gue bilang kan ini adalah daily podcast, artinya ya hari-hari ya kita ngobrolin apa aja gitu, macam-macam. Sementara kan yang satu soal baju, yang satu soal bagaimana bikin marketing, digital marketing dan segala macam kayak gitu. Ya gue kayak oh my god, ternyata gue tuh harus bisa memanfaatkan itu seru loh, karena sosial media itu dengan baik. Karena serunya adalah gini,
mungkin perjanjiannya sehari cuma boleh 2 kali posting, kita bisa ngatur. Iya. Kita Dan bisa itu ngatur. long proses loh. Ha-ha. Nggak segampang kita posting, lu gampang gitu enggak. Enggak. Gue harus dapat approval dulu. Approval dulu. Kita konsepnya harus kirim seperti dulu ke apa, si baru di post. Iya, kita dulu Yes. ini fotonya ini. Iya. Nanti captionnya kayak gini Iya. gitu. Kita harus kasih tahu dulu sama yang punya. Kalau Yes. nggak di approve ya kita bikin lagi. Makanya perlu kita membatasi sekitar 1 atau 2 dalam 1 hari gitu. Itulah sedihnya gue. Kenapa? Gue kalau posting gak pernah pasang badan gue atau muka gue yang ganteng ini di sosial media. Karena gue gak bisa. Teman santai lagi. Dia ngomong, gue ngeliatin bibirnya aja. Allah. Teman-teman gue pasti tahu. Apalagi Adityan, sayang lo nggak datang hari ini. Aduh, seru juga ya obrolan sore hari ini di weekend ini dari tadi. Tapi sebenarnya pada intinya kita memang harus bijak sih Iya ya dong, menggunakan harus media bijak. sosial ya. Iya. Jadi memang perlu bahwa kalian harus bisa memisahkan antara pribadi dan pekerjaan. Yes. Gitu. Kalau saran gue adalah yang pribadi mungkin akan lebih baik kalian protect. Kalian pekerjaan mungkin nggak diprotek nggak apa-apa, tapi pribadi tuh kalian protect supaya apa? Supaya kalian bisa memilah mana yang berhak untuk bisa memfollow kalian gitu. Yeah. Jadi following kalian tuh Yeah. yang mana? Yeah. Karena kan yang menentukan followers kalian memfollow siapa kan kalian sendiri. Yeah, Tapi betul. kalian juga harus kalian juga harus bisa untuk memilih siapa yang bisa menjadi followers kalian sendiri gitu. Karena gue gitu orangnya. Yeah. Ini nggak jelas. Udahlah. Kadang-kadang kan kalau baca komentar-komentar ya kayak dimancap di akun-akun lambe ya. Ambe cangkem koyo ngono-ngono kui. Hai akun lambe. Ya, itu tuh suka ada satu akun yang nggak pakai foto. Iya. Fotonya apa pas jangan diklik ternyata Foto orang lain. ya satu itu terus pas diklik ternyata diprotek. Itu keren Tapi banget postnya loh. cuma 3 atau 4 bahkan ada kadang-kadang dia ada fotonya foto nggak tahu foto apa, dia nggak punya postingan sama sekali tapi dia tuh rajin banget komen gitu kan, artinya kayak akun-akun bodong gitulah. Aduh, kesel gue sama orang-orang kayak gitu. Kalau tuh bikin di menu lu Iya, apa tuh? sambal netizen bodong. Sambal netizen bodoh. Iya. Oke. Itu rasanya pedes kecut gitu. Iya. Berarti pakai belimbing hulu ya. Oh iya, boleh. Netizen Oke, bodong. buat next kita ngobrolin makanan kali ya. Boleh. Resep-resep yang Boleh. bikin menggiur-giurkan itu seperti apa? Kayak menarik banget. Kayaknya sih teman santai harus ini deh, harus punya imajinasi yang tinggi. Teman santai kode diminta dibawain. Yaudah kita balik lagi nanti kalau ada obrolan menarik lagi. Oke. Gue harus cabut dulu nih. Gue iya. pacaran. Aduh, yang punya pacar pamer. Oke. Oke teman santai, see you. Bye, santai say.